Halo semua, perkenalkan nama saya Helmi Danuryanti, mahasiswa keperawatan Universitas Indonesia Maju. Di sini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai hipertensi pada lansia. Kenapa tema ini kita bahas? Karena hipertensi dapat menyebabkan kematian secara diam-diam atau yang disebut dengan silent killer. Hipertensi sangat perlu mendapatkan perhatian dari setiap individu. Hal ini dikarenakan hipertensi dapat menyerang setiap orang tanpa adanya tanda yang muncul pada tubuh. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Dengan 90-95% kasus didominasi oleh hipertensi esensial. Di Indonesia, menurut Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 dan studi kohor penyakit tidak menular tahun 2011 sampai tahun 2021, hipertensi merupakan faktor risiko tertinggi penyebab kematian keempat dengan persentase 10,2%. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik pada tubuh seseorang lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Hipertensi pada lansia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, gaya hidup tidak sehat, kedua, konsumsi garam berlebih, ketiga, merokok, keempat, kurang olahraga, kelima, kegemukan, dan yang keenam adalah stres. Meskipun pada umumnya penderita hipertensi tidak menunjukkan gejala ataupun keluhan tertentu, namun terdapat keluhan tidak spesifik yang bisa dirasakan oleh penderita hipertensi. Di antaranya adalah yang pertama, sakit kepala dan pusing, kedua, jantung berdebar-debar dan rasa sakit di dada, ketiga, gelisah, keempat, penglihatan kabur, dan yang kelima adalah mudah lelah. Kenapa sih hipertensi itu harus dicegah? Karena apabila hipertensi tidak dicegah dan segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit jantung, stroke, penglihatan menurun, kerusakan ginjal, bahkan hingga kematian. Selain itu, Kemenkes sudah mengeluarkan pencegahan mengenai penyakit menular ini. Untuk mencegah penyakit hipertensi dapat dilakukan dengan menerapkan perilaku cerdik. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah C. Cek kesehatan secara rutin. Mulailah memonitor tekanan darah, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar perut, dan perhatikan denyut nadi. Jangan lupa untuk mengecek kadar kolesterol dan gula darah secara teratur. Yang kedua, E atau enyahkan asap rokok. Merokok bisa berdampak buruk bagi kesehatan, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, R. Rajin aktivitas fisik. Berolahraga secara rutin, setidaknya minimal 30 menit per hari, sebanyak 3-5 kali per minggu. Yang keempat, D. Diet seimbang. Imbangi aktivitas olahraga dengan melakukan diet sehat dan seimbang, yakni mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Batasi konsumsi gula, garam, ataupun makanan-makanan yang berlemak. Kelima adalah I. Istirahat yang cukup. Bagi orang dewasa, istirahatlah yang cukup dengan tidur selama 7-8 jam per hari.
Yang terakhir adalah K atau kelola stres, rekreasi, relaksasi, berpikiran positif, dan bercengkrama dengan orang lain dapat menurunkan kadar stres yang dialami oleh tubuh kita. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana pencegahan mengenai hipertensi. Sekarang kita bahas mengenai penanganan bagi penderita hipertensi. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, penanganan penderita hipertensi dapat dilakukan dengan patuh. Nah, kita bahas satu persatu lagi ya. Yang pertama adalah P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dapat dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat ataupun puskesmas yang ada di sekitar rumah Anda. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Rajin mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter dapat menurunkan komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh penyakit hipertensi. T. Tetap diet dengan gizi seimbang dengan mengurangi konsumsi garam, gula, ataupun makanan yang tinggi akan lemak. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman, nyaman, dan dapat dilakukan secara mandiri di rumah. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Nah, jadi sudah tahu kan mengenai hipertensi pada lansia? Yuk kita sama-sama menjaga kesehatan kita dan orang tersayang yang ada di sekeliling kita dengan melakukan pengecekan rutin ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena kesehatan adalah kunci utama untuk hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia.